Model pembelajaran sangatlah penting bagi guru karena dapat membantu merencanakan dan melaksanakan pengajaran dengan lebih baik. Nah, dengan model yang tepat, guru dapat membantu siswa lebih memahami materi, termotivasi, dan terlibat dalam pembelajaran. Model ini juga memungkinkan seorang guru menyesuaikan cara mengajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, sehingga pembelajaran dapat berjalan lebih baik dan efektif. Nah, salah satu model yang bisa digunakan oleh seorang guru yaitu model demonstrasi. Model demonstrasi adalah salah satu metode mengajar untuk pertunjukan tentang proses terjadinya sesuatu peristiwa dengan penampilan tingkah laku yang dicontohkan agar dapat dipahami peserta didik baik secara nyata maupun tiruan. Model demonstrasi merupakan metode yang sangat efektif. Kenapa? Karena membantu para siswa untuk mencari jawabannya dengan usahanya sendiri berdasarkan fakta yang benar. Nah, dalam metode ini dapat mengembangkan kemampuan si siswa untuk mengamati, menggolongkan, menarik kesimpulan, penerapan konsep, ataupun prinsip prosedur dalam mengkomunikasikannya kepada siswa yang lainnya. Ciri-ciri model demonstrasi. Guru melakukan percobaan. Bertujuan agar siswa mampu memahami cara mengatur atau menyusun sesuatu. Bila siswa melakukan sendiri demonstrasi, mereka akan lebih berhasil dan lebih mengerti menggunakan sesuatu. Siswa dapat memiliki dan memperbandingkan cara yang terbaik. Adapun yang menjadi tujuan dari model demonstrasi dalam kegiatan pembelajaran adalah memperlihatkan proses terjadinya sesuatu peristiwa sesuai dengan materi ajar, cara pencapaian, dan kemudahan untuk dipahami oleh siswa dalam pengajaran di kelas. Manfaat penerapan metode demonstrasi adalah untuk perhatian siswa dapat lebih dipusatkan, proses pembelajaran siswa lebih terarah pada materi yang sedang dipelajari, pengalaman dan kesan sebagai hasil pembelajaran lebih melekat dalam diri siswa. Cara menyajikan model demonstrasi. Yang pertama, guru menyusun tujuan instruksional untuk memberikan motivasi yang kuat pada siswa untuk belajar. Yang kedua, guru mempertimbangkan bahwa pilihan teknik yang digunakan mampu menjamin tercapainya tujuan yang telah dirumuskan. Yang ketiga, guru mengamati apakah jumlah siswa memberi kesempatan untuk siswa demonstrasi yang berhasil. Bila tidak, ia harus mengambil kebijakan yang lain. Yang keempat, guru meneliti alat dan bahan yang akan digunakan mengenai jumlah, kondisi, dan tempatnya. Di samping itu, ia juga harus mengenal baik-baik atau mencoba terlebih dahulu agar demonstrasi yang dijalankan dapat berhasil. Yang kelima, guru mampu menentukan garis besar langkah-langkah yang akan dilakukan. Hal-hal yang perlu kita perhatikan saat melakukan demonstrasi: merumuskan dengan jelas kecakapan atau keterampilan apa yang harus dicapai oleh siswa sesuai dengan demonstrasi yang dilakukan. Mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh apakah metode itu wajar dipergunakan dan apakah ia merupakan metode yang paling efektif untuk mencapai tujuan yang dirumuskan. Alat-alat yang diperlukan untuk demonstrasi itu bisa didapatkan dengan lebih mudah dan dicoba terlebih dahulu supaya waktu yang diadakan demonstrasi tidak gagal. Jumlah siswa memungkinkan untuk diadakan demonstrasi dengan jelas. Menetapkan garis-garis besar langkah-langkah yang akan dilaksanakan sebaiknya sebelum demonstrasi dilakukan. Sudah dicoba terlebih dahulu supaya tidak gagal pada waktunya. Memperhitungkan waktu yang dibutuhkan
apakah tersedia waktu untuk memberi kesempatan kepada siswa yang mengajukan pertanyaan dan komentar selama dan sesudah demonstrasi. Langkah-langkah yang ditempuh dalam menggunakan model demonstrasi. Yang pertama, perencanaan. Merumuskan tujuan yang jelas, baik dari sudut kecakapan atau kegiatan yang diharapkan dapat ditempuh setelah metode demonstrasi berakhir. Menetapkan garis-garis besar, langkah-langkah demonstrasi yang akan dilaksanakan. Perhitungan waktu yang dibutuhkan. Yang kedua, pelaksanaan. Memeriksa hal-hal di atas untuk kesekian kalinya. Memulai demonstrasi dengan menarik perhatian peserta didik. Mengingat pokok-pokok materi yang akan didemonstrasikan agar demonstrasi mencapai sasaran. Memperhatikan keadaan peserta didik, apakah semuanya mengikuti demonstrasi dengan baik. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif memikirkan lebih lanjut tentang apa yang dilihat dan didengar dalam bentuk pengajuan pertanyaan. Yang ketiga, penilaian atau evaluasi. Kegiatan penilaian atau evaluasi dalam pembelajaran yang menggunakan metode demonstrasi berupa pemberian tugas seperti membuat laporan, menjawab pertanyaan, mengadakan latihan atau lebih lanjut. Selain itu, guru dan peserta didik mengadakan evaluasi terhadap demonstrasi yang dilakukan apakah sudah berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan. Itu adalah salah satu model pembelajaran yang bisa kita gunakan nantinya ketika kita mengajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih.